Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 435 yang lalu. Episode 436. Pak Tirta, yang secara diam-diam telah mengambil alih salah satu saham perusahaan otomotif itu, membuat kelimpungan dua staf ahli bos besar. Pasalnya, proposal pengajuan kerjasama yang telah mereka sodorkan beberapa minggu sebelumnya mendapatkan penolakan, bahkan pembatalan secara sepihak. Padahal, beberapa bulan yang lalu, saat perusahaan besar itu masih di bawah kepemimpinan Bapak Kalista Gunawan, tidak pernah sekalipun menolak untuk bekerja sama dengan PT Himurasan dalam penggandaan transportasi atau kendaraan inventaris kantor, yang tentu saja menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Itu pembatalan kerjasama sepihak yang ternyata atas perintah Pak Tirta itu telah sampai di pendengaran Henshin. Lalu ia pun meminta kepada Luna Hutahean selaku kepala HRD untuk menarik kembali proposal pengajuan itu dan tidak lagi meneruskannya sampai ada keputusan dari bos besar. Sementara di kisah sebelumnya, salah seorang wanita manajer dari cabang perusahaan di bawah pimpinan Pak Tirta itu merasa aneh sekaligus heran dengan apa yang telah terjadi, sebab bukan hal baru lagi bagi perusahaannya menerima kerjasama pembelian secara kredit kendaraan bermotor dengan cara kolektif itu. Ia pun sempat bertanya kepada Utami dan Yurike mengenai sepak terjang pimpinan barunya itu. Apa mungkin sebelumnya perusahaan tempat Anda bekerja pernah bermasalah dengan Pak Yanuarta? Ucap wanita cantik itu, yang kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Yurike. Justru Pak Yanuarta lah yang sedang bermasalah dengan perusahaan kami. Bukan hanya itu, Pak Tirta dan juga salah seorang rekannya telah merugikan perusahaan kami miliaran rupiah. Hingga sampai beberapa bulan yang lalu, kami harus rela bertahan dengan gaji seadanya, sahut Yurike, yang kemudian ia pun mengalihkan pertanyaannya kepada Utami. Gimana kata Mbak Luna? Imbuh Yurike, mereka meminta kita untuk kembali dan tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan perusahaan ini. Kita diminta untuk menunggu opsi lainnya, ucap Utami. Sedangkan manajer showroom yang mendengar perkataan keduanya semakin bertambah bingung. Di sisi lain, Pak Tirta adalah atasannya yang harus ditaati semua SOP-nya. Namun di sisi lain, ia telah mendengar hal negatif tentang Pak Tirta yang membuatnya ragu-ragu dalam menentukan keputusan. Ya udah deh Mbak, kalau gitu kita langsung permisi aja. Semua dokumennya kita tarik kembali ya Mbak, ucap Utami. Oh iya Mbak, silahkan. Tapi maaf, nomor ponsel Mbaknya berapa ya? Tanya manajer cantik itu. Untuk apa ya Mbak? Tanya balik Utami. Jujur ya Mbak, gua masih penasaran sama cerita Mbaknya mengenai Pak Yanuarta yang katanya sampai merugikan perusahaan miliaran rupiah. Mendengar hal itu, kok rasanya gua jadi ragu buat melanjutkan jabatan saya di sini. Sebab kebetulan sekali ada tawaran untuk saya di sebuah perusahaan ternama sebagai asisten manajer. Cuman ya, gimana ya? Banyak kan tahu sendiri kalau saya di sini itu merintis karir dari bawah sampai jadi seperti ini. Sudah terlanjur nyaman dengan lingkungan perusahaan dan semua staf yang terlibat di dalamnya. Tapi setelah mendengar cerita dari Mbaknya tadi, tiba-tiba muncul di benak saya untuk mempertimbangkan tawaran itu. Untuk itu, saya membutuhkan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai biografi Pak Tirta. Bukan apa-apa sih, gua takut aja kalau salah mengambil keputusan. Sebab di awal minggu ini, semua notis atau kebijakan dari pusat telah berubah dan target penjualannya semakin tak masuk akal. Sedangkan kita mendapatkan tawaran kerjasama dari perusahaan tempat Mbaknya bekerja malah dibatalkan dan ditolak secara mentah-mentah. Ucap wanita cantik itu secara panjang lebar. Kalau di sana jauh lebih menjanjikan, mending pilih yang di sana aja Mbak. Walaupun jadi yang kedua, tapi setidaknya Mbak sudah di posisi yang tepat, yaitu berada di sebuah perusahaan yang tak diragukan lagi kualitasnya. Kalau tujuannya untuk itu sih,
Silahkan dicatat nomor saya. Tapi maaf sebelumnya, tolong jangan bagikan nomor ponsel gua ke Pak Tirta. Ini silahkan disalin Mbak, ucap Utami. Yang kemudian, manajer itu saling bertukar nomor ponsel dengan Utami dan Yurike. Maaf, nama mbaknya siapa ya? Tanya Yurike pada manajer cantik itu. Saya Agnes Monica. Salam kenal ya Mbak, sahut manajer itu, yang ternyata memiliki nama yang sama dengan salah satu artis negeri ini yang telah go internasional itu. Di posisi lain, Henshin yang telah mendengar semua ceritanya dari Luna mengenai Pak Tirta yang telah berhasil mengambil alih dua perusahaan raksasa itu, segera mengirimkan kabar kepada ayahnya dengan mengirimkan sebuah pesan singkat ke ponselnya. Yang pesan itu mengatakan, kekhawatiran Papa telah terbukti. Pak Tirta benar-benar telah mengambil alih beberapa saham dari perusahaan yang selama ini loyal terhadap kita. Bahkan proposal pengajuan kerjasama yang telah kita ajukan beberapa minggu yang lalu kepada Tuan Kalista Gunawan, kini telah dibatalkannya secara sepihak. Keputusan ada di Papa, ucap Henshin melalui pesan singkat itu. Tak begitu lama kemudian, bos pemilik 73 perusahaan itu membalasnya. Kamu hubungi Pak Andi dan semua staf kepercayaanmu. Kasih kabar ke mereka besok pagi sebelum jam 10. Kita rapat terbatas di kantor. Sekalian kamu kasih tahu ke mereka untuk menyiapkan laporan bulan lalu dan mempresentasikannya. Sampai ketemu di kantor, balas bos besar kepada putra semata wayangnya itu. Sekaligus sebagai pewaris 73 perusahaan yang ada di bawah kepemimpinannya itu. Setelah Henshin membaca isi pesan dari papanya, maka dia pun berkata kepada Luna, Mbak Luna, nampaknya besok pagi saya membutuhkan Mbak Luna. Papa meminta kepada kita semua untuk datang ke kantor pusat sebelum jam 10. Ada rapat terbatas yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sementara kita minta bantuan orang aja dulu buat melanjutkan rencana pembangunan rumah itu yang telah porak-poranda karena guncangan gempa kemarin, ucap Henshin sembari mengirimkan pesan kepada kekasihnya Kaori serta mengabari Amanda kalau dia akan menjemputnya di waktu pagi. Di sisi lain, Iwan yang tengah bekerja juga tak luput dari informasi mengenai rapat terbatas ini, maka dia pun diminta oleh Henshin untuk datang bersama dengan Rena. Sementara Kaori memberikan jawaban kalau kemungkinan dirinya tidak bisa mendampingi Henshin dalam rapat penting itu dikarenakan ibunya tengah sakit. Mendengar kabar tak baik itu, Henshin pun segera menghubungi Kaori. Telelulit, 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 telelulit. Namun hingga beberapa kali panggilan, Kaori tidak juga memberikan jawaban. Maaf nih Mbak, sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita sekarang, sebab saya masih ada keperluan lain. Ini motornya saya bawa lagi. Atau bagaimana? Tanya Henshin. Jangan mas, biar saya pakai aja, lagian udah nggak panas kan? Udah sore juga, makasih banyak ya mas. Udah kasih traktir Luna hari ini, ucap Luna Hutahean. Sama-sama Mbak, senang bisa sharing dengan Mbak Luna. Next time lagi ya, bye-bye, ucap Henshin yang terlihat terburu-buru meninggalkan restoran siput itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.